Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Allah kami Allah yang dahsyat, Allah kami Allah yang setia. Kami terkagum akan Engkau, perbuatan tangan-Mu sungguh luar biasa. Dalam segala hal, dalam segala keadaan Tuhan kuat menopang kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami bawa pujian kami bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, kami merindukan firman-Mu Engkau nyatakan. Engkau singkapkan bagi setiap kami. Hamba-Mu ini Engkau urapi bersama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kami mau merenungkannya Tuhan. Tolong kami agar pikiran kami bisa fokus. Pikiran kami, hati kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan perikop dari Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai 26. Yehezkiel 28 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dan akan tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Terpujilah Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita bersama-sama telah baca, telah dengarkan hari ini, memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan kepada Sidon. Bapak Ibu Saudara, di dalam peta Alkitab kita itu ada bagian wilayah pembagian tanah Kanaan, bagian tanah Israel, dan itu bertetangga dengan Tirus dan Sidon. Ada hal yang menarik karena kata ini dituliskan dua kali untuk menjelaskan bagaimana pentingnya kata ini dan maksudnya. Ini adalah Sidon. Jadi Sidon ini terletak di sebelah utara dari Israel, berdekatan sekali Tirus dan Sidon. Itu biasa disebut bersamaan karena tetangga dekat ya. Jadi Israel, lalu di bagian utaranya itu Tirus yang beberapa hari kita telah renungkan, dan ini bagian sebelahnya adalah Sidon. Dan Sidon ini disebut oleh Tuhan sebagai tetangga dari Israel karena mereka bersebelahan, berdampingan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Memang Israel ini dihukum oleh Tuhan, sedang disiplin oleh Tuhan, mengalami masa pembuangan, mengalami masa kesulitan. Tapi perhatikanlah bagaimana kasih Allah untuk Israel. Dalam pendisiplinan Tuhan, dalam kesulitan penderitaan yang dialami oleh Israel karena serangan Babel, karena pembuangan itu, maka ternyata ada respon-respon ya dari tetangga-tetangganya, termasuk Tirus, termasuk Sidon. Nah, bagian ini adalah respon Sidon saat melihat, saat mereka berada di sebelah dari Israel, melihat langsung karena mereka bertetangga apa yang dialami oleh Israel. Israel dihukum oleh Tuhan, bait Allah dibakar, kebun-kebun anggur mereka juga menjadi rusak, rumah-rumah mereka juga dibakar dan mereka dikalahkan oleh Babel, dikalahkan dan mereka dibawa sebagai tawanan ke negeri Babel. Apa yang menjadi respon dari Sidon? Dan Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-22 bagaimana Tuhan akan menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusan Tuhan. Bagaimana Allah memberitahukan juga di bagian ayatnya yang ke-26 supaya Tuhan menunjukkan bagaimana akhirnya Sidon mengerti bahwa Tuhan adalah Allah orang Israel. Tuhan sedang menunjukkan bagaimana Allah berbuat bagi Israel yang telah didisiplin itu, yaitu pembelaan Tuhan atas Israel. Siapa yang memusuhi, siapa yang menghina Israel, tetangganya yang mengata-ngatai, menghina, merendahkan, membuat hati Israel pedih, Tuhan yang akan membalaskan. Bagian yang sangat indah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga anak-anak Tuhan, kita ini juga mengalami masalah. Karena langit itu tidak selalu biru dan jalan itu tidak selalu mulus ya. Kadang-kadang kita punya persoalan, kehidupan keluarga kita, juga kadang dalam prosesnya Allah yang kadang kalau orang melihat kita itu responnya negatif, responnya menyakitkan. Tapi ingatlah, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, Tuhan akan beritahukan, mereka ini umatku dan aku Allah mereka. Aku yang akan membalaskan, aku yang akan melindungi, aku yang akan menjagai. Bapak Ibu, sepertilah seorang tua ya. Mama-mama kalau memiliki seorang anak, senakal-nakalnya anaknya, kalau anakku nakal biar aku yang pukul. Kamu gak usah ikut-ikut. Hati kita ikut sakit kalau anak kita disakiti orang, benar ya? Demikianlah Bapa di sorga. Betapa Yesus sangat menyayangi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat engkau dalam pergumulan, engkau ditertawakan orang, engkau disakiti, engkau dihina, engkau direndahkan, ingatlah. Jangan engkau menjadi kecil hati, karena sesungguhnya Bapa sayang kepada kita, dan siapa yang menyakiti hati anak-anaknya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, akan mendapatkan balasan dari Tuhan, dan Tuhan akan beritahu, dia itu anakku, dia itu anakku. Supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan kita, dalam kesulitan kita, dalam kegagalan kita, dalam kejatuhan kita, dalam ketidakbaikan yang kita alami saat ini, kalau ada orang yang tersenyum, ada orang yang mengejek, ada orang yang merendahkan, ingat, Allah memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dan Allah sebagai Bapa kita akan membela kita. Yang kedua, pelajaran bagi kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap saat kita berdampingan satu dengan yang lain. Sebagai seorang tetangga, tetangga ini bukan hanya berbicara orang yang berada sebelahan rumah mereka, tapi adalah orang yang hidup berdekatan sebenarnya. Berbicara yang ada di sekelilingnya. Ada yang menggunakan istilah tetangga itu sebenarnya yang satu tangga. Satu tangga jika rumah itu dalam bentuk tingkat untuk masuk ke dalam rumah itu lewat tangga yang sama. Yang bertetangga, yang berdekatan.
yang berdekatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan? Mari kita bersikap yang benar kepada tetangga kita. Jika tetangga kita menghadapi kesulitan, jika tetangga kita mengalami persoalan, kita bukan hakim. Bagaimana kita harus menjaga perkataan kita dan sikap kita saat kita hidup bertetangga, bersebelahan. Tetangga ruang kerja ya, tetangga di rumah, tetangga kamar, tetangga, orang-orang di dekat kita. Bagaimana kita harus bersikap? Karena Alkitab menuliskan, aku akan mendatangkan sampar atasnya. Aku akan menjatuhkan hukuman atasnya. Aku akan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan ada di tengah-tengah mereka dan mereka akan rebah karena pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel semua tetangganya yang menghina mereka. Bagaimana orang-orang yang menghina itu akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan katakan suatu hari bangsa Israel yang sudah terserak akan aku kumpulkan. Tapi mereka yang sudah menghina Israel akan dihancurkan. Tidak ada lagi sisanya. Dihabiskan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan tidak akan ada lagi kaum dari semua tetangganya yang menghina mereka. Yang menjadi duri, yang menusuk, menjadi onak yang memedihkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan kita, kan gak ada yang berpenampilan mengerikan ya. Semua orang berpenampilan menarik. Bagaimana melihat orang lain bisa akhirnya bahkan merawat dirinya, merawat wajahnya supaya terlihat cantik. Yang cowok supaya terlihat cakep, tetap kelihatan muda, kelihatan segar. Tapi ternyata sebenarnya dalam keadaan yang menarik itu, banyak orang yang juga merasakan seperti bangsa Israel. Tertusuk duri, terpedihkan oleh onak. Onak itu jenis tanaman yang kalau dalam bahasa Jawa itu membeler ya. Apa itu? Dia tipis dan dia melukainya dengan menyayat. Maka akhirnya adalah luka yang bisa terbuka dan itu pedih. Kalau duri kan runcing, maka dia menusuk dalam. Kalau onak itu dia menyayat seperti silet gitu. Tuhan katakan Israel tidak akan ada lagi tetanggamu yang menghina engkau, yang menusuk seperti duri, yang membuat pedih seperti onak. Bagaimana Allah membela, tapi Tuhan juga mau menyatakan kepada orang-orang, tetangga-tetangga Israel yang biasa mereka menghina, biasa merendahkan, biasa menganggap mereka dengan ejekan, memandang dengan ejekan, dengan kata-kata yang menusuk tajam. Seperti onak yang menyayat dan membuat pedih. Tuhan katakan mereka semua akan tidak ada. Tidak akan ada lagi bagi kaum Israel orang-orang yang seperti ini. Tetangga-tetangga yang seperti ini. Bapak Ibu, hati-hati saat kita berbicara. Hati-hati saat kita merespon apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang dekat kita. Jika Bapak Ibu Saudara melihat anak-anak terjatuh, apa yang Bapak Ibu katakan waktu anak jatuh? Sakit ya nak, sini mama obati, sini kamu tenang, apa yang bisa mama bantu, mama ambilkan air minum, apa, kamu tenang dulu. Atau kata-kata kita seperti duri yang menusuk, seperti onak yang memedihkan. Bapak-bapak, pada waktu istrimu menceritakan sesuatu, bagaimana responmu? Dia sedang menangis, dia sedang pedih hatinya karena pergumulannya. Dan selanjutnya apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara terhadap pasangan kita? Apakah kata-kata kita menguatkan? Apakah kata-kata kita mendinginkan, menenangkan dan membuatnya memiliki harapan? Atau sebaliknya, kita menjadi duri, kita menjadi onak bagi pasangan. Menjadi duri, menjadi onak bagi orang tua. Saudara-saudara, jangan berpikir yang menjadi duri dan onak itu hanyalah orang tua. Tapi tidak banyak saudara menyadari
Bagaimana sikapmu setelah engkau dewasa, setelah engkau bekerja, setelah engkau bisa cari uang, setelah pendidikanmu lebih tinggi, ternyata sikapmu juga seperti duri dan onak bagi orang tuamu. Hari ini mari kita bersama belajar. Mari kita menjadi berkat bagi orang-orang dekat kita. Siapapun itu, di tempat kerja, di rumah, di tempat kita belajar, dalam kita bermasyarakat, Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Sidon menjadi pelajaran bagi kami. Dari firman-Mu, Engkau mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami dan memperhatikan hati kami. Waktu hati kami ditusuk, waktu hati kami pedih, oh Tuhan, Engkau memperhatikan kami dan membela kami. Terima kasih. Ajari kami juga untuk bersikap dengan benar, merespon, memperhatikan saudara-saudara kami yang dalam kepedihan dan di dalam pergumulan. Pakailah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Berkatilah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, agar hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah dan curahkanlah itu bagi kami. Kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.